Halo, perkenalkan nama saya Giovanni Melva Gultom dengan NIM 23351041 dari Minat S1 RAPP dari Fakultas Kehutanan INSIPER Yogyakarta. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang aplikasi remote sensing dalam bidang kehutanan. Aplikasi remote sensing atau penginderaan jauh dalam bidang kehutanan mencakup beberapa aspek pengelolaan hutan dan pelestarian lingkungan. Berikut adalah beberapa aplikasi utama. Nah, yang pertama pemantauan deforestasi. Remote sensing digunakan untuk mendeteksi dan memantau perubahan tutupan lahan, termasuk deforestasi dan degradasi hutan. Dari data satelit seperti Landsat dan Sentinel dapat mengidentifikasi area yang mengalami kehilangan hutan secara cepat dan akurat. Yang kedua, inventarisasi hutan. Teknologi penginderaan jauh membantu dalam melakukan inventarisasi hutan dengan mengukur parameter seperti ketinggian pohon, biomasa, dan jenis vegetasi. LiDAR atau Light Detection and Ranging adalah teknologi yang sering digunakan untuk tujuan ini. Nah, yang ketiga pemantauan kebakaran hutan. Penginderaan jauh memungkinkan deteksi dini kebakaran hutan dan pemantauan penyebaran api. Data dari satelit dapat membantu mengidentifikasi hotspot dan menilai dampak kebakaran terhadap ekosistem hutan. Nah, yang keempat pemantauan kesehatan hutan. Remote sensing digunakan untuk memantau kondisi kesehatan hutan dengan mengidentifikasi stres vegetasi, penyakit, dan investasi serangga. Teknik ini memungkinkan identifikasi dini masalah kesehatan sehingga langkah-langkah penanggulangan dapat segera diambil. Dan yang kelima, perencanaan pengelolaan hutan. Data dari remote sensing digunakan dalam perencanaan dan pengelolaan hutan yang lebih efektif. Informasi mengenai topografi, jenis tanah, dan tutupan vegetasi membantu dalam membuat keputusan pengelolaan yang berkelanjutan. Bidang kehutanan secara umum ada 6. Yang pertama, monitoring batas-batas fungsi kawasan hutan. Yang kedua, identifikasi wilayah habitat satwa. Yang ketiga, identifikasi perubahan kawasan hutan akibat illegal logging. Yang keempat, inventarisasi potensi sumber daya hutan. Yang kelima, pemetaan kawasan unit-unit pengelolaan hutan. Yang keenam, perencanaan lokasi reboisasi. Bidang kehutanan meliputi pengelolaan, konservasi, dan pemanfaatan sumber daya hutan untuk kepentingan ekologi, ekonomi, dan sosial. Secara umum, aspek-aspek utama dalam kehutanan meliputi pengelolaan hutan, konservasi hutan, pemanfaatan sumber daya hutan, penelitian dan pengembangan kebijakan dan regulasi. Nah, lanjut pengelolaan hutan HPA. Pengelolaan hutan HPA ada 6. Yang pertama, inventarisasi luas lahan HPH. Yang kedua, menghitung potensi volume kayu. Yang ketiga, perencanaan dan pembuatan site plan. Yang keempat, perencanaan jalur transportasi lodging. Yang kelima, mengidentifikasi batas kawasan. Dan yang keenam, evaluasi laju produksi. Hak pengusahaan hutan atau HPH adalah izin yang diberikan oleh pemerintah kepada perusahaan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya hutan secara komersial dalam jangka waktu tertentu. Pengelolaan hutan HPH melibatkan berbagai langkah dan kegiatan untuk memastikan pemanfaatan hutan yang berkelanjutan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, pengelolaan hutan HTI. Yang pertama, perencanaan pembagian areal usaha ke dalam bentuk blok, petak, dan anak petak. Yang kedua, perencanaan lokasi camp, lokasi menara pengawas, lokasi persemaian, dan lain-lain. Yang ketiga, monitoring pertumbuhan tanaman dan areal siap panen. Kemudian monitoring hutan ada 2. Yang
memantau laju kerusakan hutan atau deforestation. Yang kedua, memantau perubahan lahan pada kawasan hutan. Monitoring hutan adalah proses pemantauan kondisi hutan untuk mengawasi kesehatan ekosistem, mengukur tingkat deforestasi, memantau kebakaran hutan, dan melindungi keanekaragaman hayati. Sekian penjelasan saya tentang mengenai aplikasi remote sensing dalam bidang kehutanan.